yaitu melaksanakan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ini adalah bentuk aksi nyata saya, di mana tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan yang nanti ini menggunakan Bagja. Sebagaimana Bagja saya jelaskan kemarin waktu kita diseminasi Bapak Ibu. Kemudian prakarsa perubahannya yaitu saya membuat sebuah aksi nyata atau program saya adalah raih mimpi melalui literasi digital. Di mana Bapak Ibu sekalian, literasi itu sangatlah perlu di sekolah itu kita kembangkan. Karena kenapa? Karena memang yang pertama kegiatan literasi itu sebetulnya memang anjuran Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Alaq itu Bapak Ibu, yaitu Iqra, untuk membaca. Jadi bagaimana karena perkembangan siswa yang sekarang itu yang banyak minatnya itu kepada itu kegiatan literasi itu butuh dikembangkan di sekolah dan ditingkatkan. Namun perbedaannya kalau di sini biasanya Bapak Ibu di sekolah-sekolah itu biasanya menggunakan audio baca seperti itu ya, audio baca di kelas untuk meningkatkan literasi mereka. Tapi program saya pada kali ini adalah bagaimana santri, karena santri ini dilarang membawa gadget ke sekolah Bapak Ibu, sehingga ya sedikit banyak itu mungkin ketertinggalan dalam hal ini. Walaupun gadget itu aslinya mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif sebetulnya, sehingga juga seorang siswa yang rata-rata di SMP saat ini adalah notabene adalah seorang santri, maka dia tidak boleh ketinggalan juga dalam hal seperti itu. Sehingga program saya di sini adalah bagaimana nanti siswa itu selain dia mampu berliterasi, juga bagaimana dia juga mampu menggunakan media digital, yaitu sehingga saya program saya adalah mimpi melalui literasi. Jadi membacanya itu nanti anak-anak ini membaca menggunakan HP, yaitu karena kita siswa itu tidak boleh membawa HP, maka kita arahkan nanti siswa itu ke keluar. Jadi anak-anak itu nanti satu Ibu sesuai dengan yang sudah saya rancang dengan Bapak sekolah kemarin, itu akan dibuatkan sebuah aplikasi digital, di mana nanti dalam aplikasi digital itu dikumpulkan beberapa buku bacaan, dan juga siswa akan diberikan kesempatan untuk menulis dan membaca. Jadi menulis itu bentuk cerpen, hafalan sebagainya, yang sehingga nanti bentuk tulisan siswa itu akan dikirim ke website sekolah. Sehingga karya-karya siswa ini bisa berbentuk jangka panjang. Maksudnya jangka panjang. Jadi kalau kita hanya menerapkan biasanya siswa suruh menulis kemudian kita lagi. Jadi kalau itu sudah lama, mungkin 1 bulan, 2 bulan, sebagai apalagi kemarin pas di sini itu kan sudah habis semua. Tapi kalau kita karya-karya siswa itu langsung kita digitalkan, itu dikirim melalui link, kemudian itu termasuk kepada website sekolah, maka saya kira itu sangat efektif. Jadi ada dua, jadi siswa bisa membaca dan menulis Bapak Ibu, kemudian yang kedua bagaimana siswa ini juga bisa terampil dalam penggunaan IT ya. Itu program saya, dan nanti juga sambil lalu bisa ditulis oleh saya Ibu Khotim ya. Tahap Bagja yang saya laksanakan itu seperti yang saya tadi katakan, buat itu bagaimana menunjukkan minat baca pada murid, kemudian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan atau menjawab, membiasakan murid untuk membaca, memberikan masukan dan penalaran agar murid terbiasa dan menganalisis suatu kegiatan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan siswa, yaitu memberi saluran kepada murid melalui media yang disukai. Jadi murid kita nanti dikasih aplikasi yang berbeda, dan dia mau masuk ke aplikasi apa, kita supaya murid. Jadi kita tidak menekan murid di sini Bapak Ibu. Jadi
murid itu berdasarkan kakak kita fasilitasi. Kemudian ambil pelajaran di sini apa nama programnya? Nama program yang kita gali yaitu Raih Mimpi Melalui Literasi Digital. Kemudian termasuk dalam program kegiatan apa? Ini termasuk kegiatan kurikuler. Karena akan di sekolah itu ada 3. Jadi ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan kurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau intrakurikuler sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu setiap hari, setiap minggu sesuai yang sudah dijadwalkan oleh kurikulum. Kemudian kalau kurikulum ini adalah ada sebuah kegiatan yang menguatkan kepada kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler. Jadi literasi membaca, literasi digital ini saya masukkan kepada kegiatan kurikuler. Siapa-siapa yang terlibat dalam program ini? Yang pertama adalah yang jelas kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu adalah sebagai pengambil sebuah kebijakan dan pengambil sebuah keputusan. Kemudian juga di sini ada wakil kurikulum, ya, yang juga nanti ini wakil kurikulum. Saya selaku calon guru putra juga berkoordinasi dengan wakil kurikulum bagaimana nanti penerapan literasi digital ini. Dan itu juga saya kira perlu, kenapa? Karena itu nanti harus disinkronkan dengan jadwal sekolah. Kemudian juga di sini ada siswaan yang bagaimana nanti juga saya kerjasama dengan wakil siswaan bagaimana ini mensosialisasikan program yang sudah saya lakukan. Kemudian juga ada wali kelas, ya, di mana wali kelas ini fungsinya adalah untuk sebagai koordinator kelas di masing-masing. Ya, jadi mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kemudian juga ada guru nanti yang juga mendukung semua kegiatan kurikuler ini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah dari mimpi, apakah produk dari literasi digital? Produknya adalah siswa memahami berkaitan dengan profil atau minat mereka sesuai dengan minat mereka. Kemudian bagaimana program literasi digital ini dapat berjalan? Siswa percaya diri untuk memasuki dunia kerja siswa, berkolaborasi dengan sesama murid, guru dan wali kelas menjadi aktif. Program ini telah terjadwal pada setiap hari Kamis. Dijadwalkan dari hari Kamis, nanti tinggal saya koordinasi dengan wakil kurikulum untuk mengatur jadwal. Ya. Di awal pembelajaran sebelum jam pertama masuk. Itu Bapak Ibu yang direncanakan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan yaitu ada siswa di sini. Siswa menemukan profil minat mereka masing-masing melalui internet, melalui digital yang kita sudah fasilitasi. Kemudian hasil literasi digital didiskusikan dan dirangkum, kemudian diupload di web sekolah. Ya, karena sudah saya juga tadi koordinasi dengan pimpinan sekolah bahwa sekolah itu juga ada webnya dan lain-lain. Ya, nanti hasil dari literasi digital sesuatu nanti dikirim ke web sekolahnya, sehingga itu bisa diabadi. Aset kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah ada murid, ada guru, kemudian media lab komputer yang kita sediakan, kemudian nanti koordinator P5 yaitu dengan Bapak Satipi. Waktu yang diperlukan itu 1 minggu untuk merancang ini semuanya. Kemudian ini penanggung jawabnya saya juga di samping kepala sekolah dan wakil kurikulum juga saya selaku pembuat program. Kemudian jabarkan rencana itu siapa yang akan melaksanakan kegiatan literasi digital ini, bagaimana dan kapan. Yang akan melaksanakan kegiatan ini adalah murid. Kemudian guru bekerjasama dengan wali kelas yang dilaksanakan setiap hari. Jadi nanti saya juga akan mensosialisasikan program ini kepada guru termasuk juga ke wali kelas. Nanti guru juga berkolaborasi dengan wali kelas. Sebagai wali kelas ini adalah ibunya atau bapaknya murid di kelas itu masing-masing. Biar apa? Biar kegiatan kita itu lebih terarah dan lebih terkontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah atur eksekusi. Itu siapa yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kegiatan ini? Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh komunitas sekolah. Seluruh komunitas sekolah
setiap kegiatan siswa melaporkan hasil resume dengan mengupload pada forum atau format yang telah ditentukan, yang bertanggung jawab sepenuhnya atau walaupun tidak sepenuhnya, yang paling bertanggung jawab adalah kepala sekolah, ya. Nah, tetap kita sebagai bawahan tetap harus melakukan kegiatan, kita harus koordinasi dengan bapak sekolah dan nanti juga sebagai koordinator P5 di setiap bulannya. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan, siswa menentukan tema sesuai dengan minat mereka masing-masing. Misalkan dia mau menulis tentang cerpen apa yang mereka mau tulis, puisi apa yang mau tulis, misalkan teks drama apa yang dia suka. Jadi kita dalam 1 bulan tidak harus menentukan, oh kamu harus menulis drama, enggak. Jadi apa yang kamu pengen, diferensiasi. Nah, diferensiasinya itu lebih enak nanti Bapak Ibu, ya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini rencana program saya ke depan. Ini saya juga pertama minta doanya kepada Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah dukungan, karena kita melakukan sesuatu itu tidak akan bisa dilakukan sendirian dan itu tidak akan sempurna, adalah kolaborasi saling dukung dari Bapak Ibu sekalian yang sangat saya perlukan dan saya butuhkan. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau sudah jawab, ya. Ini yang Ustaz saya sangat bagus sekali. Ya. Kemudian yang ingin menjadwalkan di hari Kamis itu di jam sebelum jam pertama, apakah ini akan bisa terlaksana dengan maksimal? Karena kita tahu bahwa santri dan anak luar itu jangankan ada program ini, program sekolah yang dijadwal datang jam 7 aja, mereka datangnya kadang setengah 8, jam 8 ataupun setengah 9. Apakah ini akan terrealisasikah seperti ini? Berarti menurut Ibu itu sedikit kesulitan. Menurut Ibu sendiri kira-kira di dalam waktu istirahat apa bagaimana? Mungkin masukan dari Ibu. Gak apa-apa, ini kan kita istilahnya diskusi. Sebenarnya ini sudah bagus Ustaz, adanya koordinasi dan bekerja sama dengan tim pengurus atau dan sebagainya. Ini bagus dilaksanakan sebelum jam pertama, tapi entah pengurus itu masih bisa berkoordinasi dengan baik atau tidak, dilihat aja jalan dulu pertama. Kalau nggak bisa mungkin bisa di istirahat. Berarti kita lebih istilahnya komitmen kita dan kesiapan kita. Jadi bukan hanya yang dibutuhkan, bukan hanya kesiapan siswa, tapi juga bagaimana kesiapan pengurus sekolah. Dalam hal ini karena kita kolaborasi dengan pesantren, ya termasuk pengurus pesantren, kemudian juga warga sekolah, guru dan sebagainya, ini harus memang betul-betul sama-sama untuk bagaimana program ini bisa berjalan lancar di depannya. Ya, terima kasih masukannya. Saya ini seperti masukan dari mungkin ada yang lain dari Pak Pelindung sendiri, dari Bu Yunis mungkin ada yang mau disampaikan sesuatu yang disebabkan Ibu sekalian yang harusnya hari ini Ibu sudah ada pulang, sudah tenang-tenang di rumahnya, tapi masih berkolaborasi dengan saya. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan segala kebaikan Ibu sekalian dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih sempurna. Ya. Amin. Dan mudah-mudahan yang terpenting kita itu diberikan kesehatan, sekian banyak keluarga yang istilahnya tentram, tenang dan sebagainya, itu yang paling penting. Ya, dari saya Herman, CDP Angkatan 9 Kabupaten Pangkalan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang sempurna, salah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.